Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Otonari no Tenshi sama episode kedua. Sebelum masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, so let's go. Di awal episode, lagi-lagi kita diperlihatkan Amane yang kebetulan bertemu dengan Mahiru yang sedang duduk sendirian di taman. Di sini awalnya Amane merasa cukup khawatir kepada Mahiru karena Mahiru terlihat seperti sedang ada masalah. Namun setelah melihat ada banyak bulu di baju Mahiru, Amane pun mengira bahwa Mahiru sehabis bermain dengan seekor kucing atau anjing. Dan akhirnya Mahiru pun mengungkapkan kepada Amane bahwa ia tadi sehabis menolong kucing yang tidak bisa turun dari atas pohon. Selain itu, ketika Amane melihat kaki Mahiru yang sedang terluka, dengan sigap ia pun langsung pergi sejenak untuk membelikan obat-obatan kepada Mahiru. Dan tak lama setelah itu, sesampainya Amane di sana, ia pun meminta Mahiru untuk segera melepas stokingnya agar Amane bisa mengobati kaki Mahiru yang terluka. Di sini Amane juga meminjamkan blazernya kepada Mahiru agar Mahiru bisa menutupi dirinya ketika ia sedang melepas stoking. Lalu setelah itu Amane pun membantu Mahiru untuk mengobati dan juga mengenakan perban pada kaki Mahiru yang tengah terluka. Selain itu, di sini Amane memberitahu kepada Mahiru bahwa ia tidak ada niatan buruk terhadap Mahiru. Dan saat ini Amane hanya sebatas ingin menolong Mahiru yang sedang dalam kesulitan. Seketika itu Mahiru pun juga mengatakan bahwa ia juga tidak akan merasa marah, terutama kepada orang yang telah membantunya. Lalu selang beberapa saat, karena Amane tidak tega melihat Mahiru yang saat ini akan pulang dalam keadaan kakinya yang masih terluka, seketika itu ia pun memutuskan untuk mengantar Mahiru pulang dengan Amane yang akan menggendong Mahiru sampai ke apartemennya. Selain itu, Amane juga meminjamkan celana olahraga beserta jaketnya kepada Mahiru agar kaki Mahiru bisa lebih aman dan agar Mahiru tidak diketahui teman sekolahnya bahwa saat ini ia sedang digendong Amane. Lalu keesokan harinya saat jam olahraga, di sini kita diperlihatkan Amane yang tidak membawa celana panjang olahraganya karena celana olahraganya kemarin ia pinjamkan kepada Mahiru. Dan di saat Amane sedang berbincang dengan Itsuki, tiba-tiba pandangan mereka pun teralihkan kepada para gadis yang saat ini sedang bersorak untuk cowok terkeren di sekolah. Cowok tersebut bernama Kadowaki. Lalu di saat yang sama, ketika Amane melihat ke arah depan, rupanya di sana ada Mahiru yang saat ini tidak bisa ikut olahraga karena kakinya yang masih sakit. Dan karena Amane mendapat balasan senyuman dari Mahiru, seketika itu Amane pun merasa malu-malu kucing. Bahkan tak hanya Amane, para laki-laki jomblo yang ada di sana pun juga dibuat salah tingkah karena mereka juga merasa bahwa mereka mendapatkan senyuman dari sang bidadari. Malam pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Mahiru yang sedang berada di depan kosan Amane karena ia ingin mengembalikan jaket dan celana olahraga milik Amane. Selain itu, di sini seperti biasa, Mahiru juga membagikan masakan makan malamnya untuk Amane. Lalu di sini Amane pun mengungkapkan rasa kagumnya kepada Mahiru sebab dengan menunjukkan senyumannya ketika di sekolah tadi bisa membuat para siswa laki-laki menjadi lebih bersemangat. Selain itu, Amane juga merasa penasaran akankah Mahiru menaruh perasaan kepada Kadowaki karena Mahiru dan Kadowaki sama-sama murid populer di sekolah. Dan di sini Mahiru pun mengatakan bahwa ia sama sekali tidak ada rasa ketertarikan apapun terhadap Kadowaki. Lalu ketika Amane melihat menu masakan Mahiru, ia tak sengaja mengatakan bahwa dirinya ingin sekali merasakan sebuah hidangan makanan yang baru saja dimasak. Mahiru yang mendengar hal tersebut pun sepertinya merasa tidak masalah jika ia memasakkan langsung untuk Amane di apartemen Amane. Namun dengan syarat Amane juga harus ikut patungan dalam membeli bahan makanan. Di sini awalnya Amane merasa tak enak dengan Mahiru karena ia selalu dibuatkan makan malam oleh Mahiru. Dan karena Mahiru sendiri yang menawarkan, Amane pun tentu tidak merasa keberatan. Namun yang membuat Amane merasa cukup terheran-heran mengapa Mahiru tidak merasa khawatir terjadi apa-apa karena nanti dirinya akan masuk ke apartemen milik remaja laki-laki. Dan di sini Mahiru pun mengungkapkan bahwa ia yakin Amane tidak akan melakukan apapun terhadap dirinya. Namun jika nanti Amane berbuat yang aneh-aneh terhadap dirinya, ia tak akan segan-segan untuk menghancurkan lato-lato Amane. Dan karena ia adalah siswi yang populer, ia bisa saja langsung menyebarkan keburukan Amane kepada seluruh murid di sekolah.
Dan sejak saat itu setiap malam hari Mahiru akan datang ke apartemen Amane dan ia akan memasakkan makan malam untuk Amane lewat patungan bahan makanan yang telah mereka sepakati. Lalu saat di hari pertama Mahiru memasak di apartemen Amane, seketika itu Amane pun merasa bahwa saat ini ia seperti memiliki seorang istri. Dan selang beberapa saat setelah masakan Mahiru telah siap, Amane pun langsung memakannya dengan lahap karena ia sangat menyukai masakan dari Mahiru. Mahiru yang melihat Amane memakan masakannya dengan lahap, ia pun tentu merasa sangat senang karena masakannya bisa membuat orang lain menjadi senang. Hari esok pun tiba. Ketika Amane setelah menghadapi ulangan semester, ia pun merasa terheran-heran dengan Itsuki karena Itsuki yang tanpa rasa malu malah asik bermesraan dengan pacarnya di hadapan Amane. Lalu saat malam hari, saat ini kita diperlihatkan Mahiru yang sedang memprediksi hasil ulangan semesternya yang kemungkinan akan mendapatkan nilai sempurna. Seketika itu Amane pun merasa terkagum dengan betapa rajinnya Mahiru dalam hal belajar. Selain itu, di sini Mahiru juga mengatakan bahwa ia telah mempelajari seluruh pelajaran yang akan diajarkan pada tahun selanjutnya. Yang mana ternyata hal ini Mahiru lakukan karena ia dituntut agar menjadi pribadi yang rajin dalam belajar. Berbeda dengan Amane, asalkan dalam seluruh mata pelajaran tidak ada nilai merah, hal tersebut sudah lebih dari cukup bagi Amane. Lalu ketika Mahiru pamit untuk kembali pulang, ia tak sengaja menjatuhkan kartu pelajarnya. Amane yang mengetahui hal tersebut pun seketika itu langsung mengembalikannya kepada Mahiru yang saat itu masih berada di depan pintu Amane. Dan selang beberapa saat setelah Mahiru pulang, ia pun baru tahu bahwa 4 hari lagi merupakan hari ulang tahun dari Mahiru. Karena tadi Amane sempat melihat tanggal lahir Mahiru dari kartu pelajarnya. Lalu keesokan harinya ketika Mahiru memasak di apartemen Amane, ia pun bertanya kepada Mahiru tentang barang apa yang disukai Mahiru. Namun di sini yang membuat Amane merasa terkejut, ternyata barang yang diinginkan Mahiru bukanlah barang-barang yang biasanya diinginkan oleh gadis SMA, melainkan ia malah ingin memiliki sebuah batu asah untuk mengasah pisau dapurnya. Oleh karena itu, di keesokan harinya, Amane pun meminta bantuan kepada pacar Itsuki yang bernama Chisato untuk membantunya dalam memilih sebuah hadiah. Namun di sini Amane tentu tidak akan memberitahu mereka kepada siapakah hadiah tersebut akan ia berikan. Lalu singkatnya, di sini Chisato mau membantu Amane memilihkan hadiah, namun dengan syarat Amane harus mentraktirnya jajanan Chiki. Malam pun tiba. Ketika Mahiru sedang duduk di sofa Amane, di sini Amane pun memberanikan dirinya untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada Mahiru. Seketika itu Mahiru pun merasa cukup terkejut karena ia tidak pernah sama sekali memberitahu kepada siapapun tentang hari ulang tahunnya. Selain itu, Mahiru juga mengungkapkan bahwa ia belum pernah satu kali pun merayakan hari ulang tahunnya karena ia juga merasa mengadakan pesta ulang tahun tentu sangat merepotkan. Amane yang mendengar hal tersebut pun saat ini ia meminta kepada Mahiru untuk menganggap hadiah tersebut sebagai bentuk rasa terima kasih Amane atas bantuan yang diberikan Mahiru. Lalu karena Mahiru tidak bisa menolak pemberian Amane, akhirnya ia pun mau menerima pemberian dari Amane. Dan setelah itu ia pun langsung membuka hadiah tersebut yang mana ternyata isinya adalah sebuah handbody dan juga boneka beruang. Di sini Amane juga mengatakan kepada Mahiru bahwa jika Mahiru tidak menyukai hadiah pemberiannya, ia boleh membuang hadiah tersebut. Mahiru yang mendengar hal tersebut pun tentu tidak mau melakukannya. Ditambah lagi karena Amane sudah dianggap sebagai orang yang dekat dengan dirinya, ia pun tentu akan menjaga hadiah pemberian dari Amane. Seketika itu karena Amane melihat keimutan dari Mahiru, awalnya ia sempat akan mengelus kepala Mahiru seperti yang dilakukan Itsuki kepada pacarnya. Namun untungnya karena ia tersadar bahwa dirinya bukanlah pacar dari Mahiru, ia pun tidak jadi melakukannya kepada Mahiru. Oke, untuk pembahasan anime Otonari no Tensei-sama episode kedua cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai, dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.